Pak Manoj, Iya, kita sudah. Selamat sore Pak Manoj, apa kabar? baik-baik. Apa kabar? Selamat sore. Oke, bagaimana teman-teman di MD, Pak Manoj, di MD Entertainment? Sehat-sehat aja selama masa Se- pandemi ini? Sehat, semua sehat. Kita extra precaution pasti, tapi sehat semua. Udah gencar lagi. Udah planning-planning mau ke depan mau gimana nih dengan situasi yang baru new normal ini. Tetap produktif ya Pak Manoj ya selama masa pandemi ini, tetap berkarya ya. Iya, sangat-sangat. Baiklah, teman-teman seluruh yang sudah bergabung bersama kami di live Instagram ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan kami juga ingin tahu teman-teman ini mungkin bisa diketik di kolom komen dari mana berasalnya dan juga profesi apa sampai tahu sejauh mana live Instagram ini bisa menjangkau teman-teman di luar sana. Kita akan langsung ngobrol dengan Pak Manoj Punjabi, produser film dan juga CEO dari MD Entertainment mengenai film-film Indonesia. Dan juga prospek film Indonesia dan apa saja proyek-proyek terbaru dari MD Entertainment di pasca COVID-19 nanti, pasca pandemi COVID-19 nanti. Pak Manoj, ini kita mulai mungkin dari kesibukan Pak Manoj selama masa pandemi ini. Orang-orang juga pengen tahu apa aja kesibukan Pak Manoj dan juga mungkin teman-teman di MD Entertainment. Oke, jadi gini, biasanya kan saya sibuk sekali, tapi ini kali nggak tahu ya, saya lihat dengan pandemi ini ada hikmahnya juga. Pertama, kalau dari urusan kerjaan, saya jadi restrukturisasi, lebih efisien lagi semua. Jadi kita belajar dari kekurangan kesalahan kita. Saya lagi rapin, jadi ini proses restrukturisasi semua grup saya, khususnya media. Dan juga secara pribadi, kalau boleh jujur, agak ini juga ya. Memang kita kan semua situasinya nggak ada yang mudah ya. Tapi saya lihat, saya secara pribadi waktu sama keluarga lebih banyak. Saya biasanya makan malam sama keluarga mungkin sekali atau 2 kali seminggu. Karena Senin sampai Jumat rata-rata saya di kantor bisa sampai malam. Jadi nggak ketemu juga, mereka berangkat sekolah pagi. Nah, saya belum bangun masih. Mereka berangkat jam 6, saya bangun lebih siangan. Terus balik mereka, saya belum balik malaman. Jadi sekarang lebih banyak kita makan bersama. Lebih family time-nya jadi sangat produktif, sangat apa ya. Jadi kangen juga nih. Ini udah balik ke real world, saya kangen nih. Ada rasa merasa, oh seru juga ya, ini beda. Dan kalau selain itu saya ya semua ada hikmahnya. Saya ambil baiknya pandemi ini mempelajari saya banyak hal. Produksi film atau syuting film ini ada sesuatu yang berbedakah dilakukan di teman-teman di MD Pictures? Apakah dampaknya juga ada pada saat pandemi COVID yang saat ini sedang berlangsung, Pak Manoj? Oke, pertama-tama untuk syuting, kita belum syuting, belum mulai produksi, tapi banyak di pre-production dari skripnya, strategi ke depan mau apa, karena aturannya belum jelas, masih sangat abu-abu. Sebentar lagi saya juga akan pasti mulai syuting, mau tunggu sampai kapan. Enaknya kalau protokolnya jelas, itu lebih mantap kita syutingnya. Kalau nggak kan harus diam-diam gitu yang nggak jelas. Jadi syuting belum mulai, tapi saya merasa mungkin dalam dua minggu ini pasti udah mulai syuting lagi. Itu karena Surga yang Tadi Rindukan Surga yang Tadi Rindukan 3 belum selesai syutingnya, masih pending 8-9 hari. Jadi itu wah itu harus selesai dulu. Gimana caranya, kita nggak continuity. Ya, ini udah masuk ngomongin film nih Pak Manoj, sudah nggak sabar sepertinya untuk ngomongin film. Tapi film-film yang terdekat kira-kira yang akan dirilis kalau misalnya bioskop sudah bisa diizinkan atau buka kembali, ini apa line up-nya? Udah ada line up-nya belum Pak Manoj? Oke, gini, saya punya strategi baru yang saya nggak bisa bicarakan sekarang, masih sangat rahasia. Dari MD ada strategi baru, tapi yang pasti film layar lebar
kami ada KKN yang lagi ditunggu-tunggu, ya. Nah, kedua ada Surga yang tadi rindukan 3, itu 9 hari syuting. KKN sih udah film sudah jadi, udah di-post ya. Apapun yang kita bisa rapin, final touch kita akan lakukan semaksimal mungkin. Dan juga ada Pelukisan tuh Michelle Judith, ya. Terus ada Sabar Ini Ujian, Vino, Anggi sutradara. Jadi Luna. Jadi ada banyak line up dari MD yang tinggal tunggu nih. Udah siap semua ini. Yang ditunggu-tunggu seperti Pak Manus bilang, ini film KKN ya. Film KKN ini kan sebenarnya sebelum kita atau bioskop diminta tutup, sebenarnya udah siap mau akan tayang sebentar lagi waktu itu di bulan Maret. Maret 19. Cuman sayangnya karena kondisi pandemi kita diminta tutup. Tapi bisa diceritain sedikit mungkin tentang preview sedikit tentang KKN ini, bagaimana proses produksinya gitu, Pak Manoj? KKN kan memang viral banget ceritanya. Waktu kami ambil udah jadi lebih besar lagi. Saya sangat feeling dengan cerita itu. Saya mau cepat timingnya. Jadi dengan produksi yang sangat tinggi, budget film salah satu yang termahal dari MD. Biasa kan horror nggak segitu mahal, tapi ini mahal banget. Budgetnya sangat all out. Kami syutingnya pakai anamorphic lens, jadi gambarnya mewah banget, angle-nya luar biasa, ya, dengan musik, dengan sound yang amazing, Dolby Atmos. Hanya kita akan dapat kita akan dapat feel Atmos ini kalau nonton di bioskop, betul? Jadi sangat cinema experience yang ditunggu-tunggu, pasti nggak salah. Jadi waktu bulan Maret, bulan Februari saya juga udah ragu. Apa sih ini, gimana mau rilis. Cuman waktu saya mundur film KKN, saya nggak mungkin mau bikin panik. Jadi masalah teknis. Tapi saya udah tahu memang timingnya udahlah mundur. Kita kalau, kayak sekarang kan kita sudah bisa atasi. Gimana atasi new normal ini. Nah, waktunya tepat rilis KKN ya dengan timing yang tepat. Jadi itu strategi saya tentang KKN. Tapi filmnya boleh dibilang a different level dari MD. Wah, different level, peralatan yang digunakan, proses syutingnya juga luar biasa, tidak seperti biasanya, bukan yang biasa aja. Dan juga ini banyak ditunggu masyarakat. Tadi komentarnya juga banyak teman-teman seru. Oh, KKN, wow, KKN bisa tembus 1 juta mudah-mudahan. Jadi banyak yang menunggu-nunggu di film-film KKN. Tapi Pak Manoj juga tadi bilang soal bioskop. Ini lebih enak ditonton di bioskop gitu ya, di cinematic experience. Kalau Pak Manoj sendiri udah 3 bulan atau mau 4 bulan ini bioskop tutup, apa yang dikangenin dari bioskop kira-kira Pak Manoj? Ya kangen lah, saya kan hobi nonton. Pasti itu saya udah dengar berapa orang bilang saya sih nggak pusing, yang penting mau nonton di bioskop. Nah pasti mereka mau film yang bagus, semua juga niat membuat film yang bagus, kan selera. Jadi dari MD juga komit mau yang terbaik, pasti. Dan cinema experience itu nggak bisa lah. Maupun saya di rumah, kita semua pasti nonton di OTT, film apapun repeat, mau di Blu-ray, kita pasti nonton semua. Tapi kan nggak mungkin cinema experience. Cinema experience is just a different experience. Ya, film besar, film baru pasti masuk ke cinema dulu. Nggak mungkin kan film besar skip window cinema. Jadi I think we all punyalah rasa rasa kangen, apalagi movie goers. Nah, betul. Nah, tadi Pak Manoj bilang yang terdekat mungkin KKN. Tadi ada juga film Cinta Surga ya Pak. Surga yang tadi rindukan 3. Jadi tahun ini ada berapa film kira-kira yang akan dirilis dari MD Pictures? Saya nggak tahu tahun ini kayak apa berapa, karena kan unfortunately kita belum ada kepastian bioskop kapan buka. Ya rencana Juli. Jadi saya nggak mau komit tahun ini berapa, tapi saya ada banyak film tahun ini yang akan yang sudah jadi potensial, dan kalau kita udah syuting lagi itu akan lebih banyak punya MD, dan saya happy karena kita bisa jaga kualitinya, lebih punya waktu lagi. Karena kalau buat film
itu nggak cukup. Ada waktu 6 bulan, kalau bisa 9. Kita selalu mau waktu yang lebih banyak supaya lebih sempurna. Jadi bagi saya yang pasti KKN, Surga yang Tadi Rindukan 3 itu potensi mau ke bioskop, ada Balik Lagi Sabar Ini Ujian, ada Pelukis Hantu, Ghost Painter. Ini film-film yang menurut saya punya potensi. Adi Copo Jarwo The Movie, itu juga jadinya luar biasa yang saya lihat. Semua ini punya potensi yang menarik dan saya sangat excited. Itu aja. Ya. Jadi sekali punya kepastian dari bioskop strateginya apa, kan lagi bicara terus. Baru kita bisa planning lebih tepat. Nah, kalau ngomongin strategi ke depannya, Pak Manoj, ini kalau sebelum-sebelumnya mungkin kita sering bikin gala premier, meet and greet, tapi kan ini takutnya mengundang banyak orang-orang untuk datang berkerumun. Nah, nanti kira-kira ke depannya akan seperti apa strategi yang akan dilakukan MD untuk promosikan film-filmnya? Kami ada beberapa strategi yang menarik mengenai launching film. Saya nggak mau reveal sekarang, biarin jadi surprise. Tim marketing PR sudah punya strategi. Oh, kita bisa bikin hal-hal yang sangat menarik, ada atmosfer primer atau gala primer film, tapi sesuai dengan new normal. Karena saya nggak mau orang, bukan nggak berani ya, saya nggak mau saya yang disrupt new normal ini. New normal ini kita harus rangkul, kan harus berdamai dengan COVID. Jadi strategi kita akan menarik, tapi orang akan feel, oh yes, this is a big movie, kita harus launching yang menarik. Itu dari saya. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Manoj, boleh dijawab ya sebagian lah ya, kita nggak bisa, mungkin silakan. Waktu mungkin kita nggak bisa jawab semuanya. Tolong tanyakan ke Pak Manoj, kapan katanya mau ajak Desi Ratnasari untuk main film produksi. Kalau sebenarnya banyak fans juga kemarin, Pak Manoj live IG juga dengan Pak Parwes gitu, Pak Chan Parwes. Banyak juga hari untuk film-filmnya Pak Parwes gitu di Star Vision. Nah, sekarang juga fansnya Mbak Desi Ratnasari untuk film DMD. Kapan rencana? Adakah kerjasama ataupun mengajak Teh Desi Ratnasari main film bareng di MD, produksi MD? Oke, kalau Desi kan sama MD udah dari awal MD udah ada Desi. Sejak mulainya MD dari TV di 2003 sampai beberapa layar lebar, sinetron semua. Jadi kalau Desi sih tinggal tunggu waktunya dia. Kalau lihat peran yang pas, why not? Jadi ini dapat masukan untuk saya, banyak fansnya Desi ya di sini. Oke, noted. Saya nggak tahu kapan perannya apa yang sesuai. Semua kan saya nggak pernah. MD itu saya nggak pernah ambil pemain baru bikin cerita. Ceritanya apa, karakternya apa, baru kita cari pemain. Lebih sesuai begitu. Lebih pas begitu. Jadi nggak maksa, nggak kayak wrong cast. So untuk Desi harus tepat castingnya. Itu strategi MD selalu begitu. Nggak lihat, oh saya mau pemain ini, saya bikin cerita. Enggak. Cerita kita membutuhkan pemain siapa, karakter apa. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan. Apa tanggapan Pak Manoj tentang pembajakan film, khususnya film-film MD, Pak Manoj? Satu pertanyaan. Kalau kita nonton film kan selalu bilang FBI warning, piracy is a crime. Kalau saya sangat setuju, itu crime banget. Contohnya waktu yang paling parah Rudy Habibie di tahun 2016. Hari pertama, masa rilis 3 hari kemudian sudah ada bajakannya. Itu sangat merugikan kita. Bayangkan kita udah kerja keras semua untuk masuk ke bioskop. Penonton kita drop karena bajakan, itu sakit hati banget. Ayat-ayat cinta. Waktu 2008, itu bajakannya hampir katanya 5 juta keping diestimasi. Wow. Ya, bayangkan potential loss-nya untuk kita semua. Dan hasil bajakan lagi yang jelek gitu, yang mutunya
tidak justifikasi untuk film kita. Jadi itu benar-benar bagi saya sama aja kayak crime, sama aja barang kita dimalingin, barang kita dicuri gitu loh. Buat saya sangat ofensif dengan Pembajakan ya, pembajakan. Ya. Saya harap teman-teman semua fans atau setia film Indonesia harus dukung anti piracy. Ya, Pak Manoj, kalau ngomongin soal kerugian di beberapa media juga saya baca pendapat dari Pak Manoj. Ini kalau dikalkulasi bisa dalam sebulan atau sehari itu kerugian dari dampak pandemi COVID ini bagi industri film itu bisa miliaran ya Pak Manoj? Oh ya pastilah, gini, saya aja perusahaan sebulan bisa rugi miliaran. Saya MD doang. Bayangin opportunity loss-nya. Film Indonesia, film total kurang lebih 170-180 juta penonton film per tahun lalu. Tahun ini mungkin tadinya targetnya 180 atau mungkin rise. Karena COVID, kita rugi 15 juta penonton. Anggap film nasional 60 juta dari 53 tahun lalu. Itu 5 juta sebulan. 5 juta penonton. Itu hampir 200 miliar. Kalau hitung 40.000. Jadi sebulan loh itu. Bayangkan kerugian bioskop, kerugian produser, potensialnya sebesar apa. Dan ini biasa kan bisnis, saya lihat dengan COVID hancur bisnisnya. Demand-nya nggak ada. Kalau film kan demand-nya masih ada. Tapi ya kita harus tutup karena regulasi. Jadi mudah-mudahan ini buka cepat, kita semua bisa bangkit lagi. Penonton perlu hiburan, nggak mungkin semua udah capek. Ya dengan safety ya, dengan new normal ya. Jadi ya kondisinya dengan industri bioskop sebenarnya Pak Manoj, kita udah tutup hampir ini mau bulan keempat, mau masuk bulan keempat. Tidak ada revenue yang masuk dari tiket menonton film, kita juga semuanya diminta tutup. Ya kondisinya memang kita benar-benar banyak loss in revenue gitu, banyak potential loss in revenue. Jadi tapi ya ini merupakan suatu aturan pemerintah juga, kita diminta tutup untuk menghentikan penyebaran COVID. Tapi sejauh ini memang kita udah melakukan langkah-langkah juga sih buat teman-teman seluruh CGV yang kangen nonton, kangen CGV, kangen film Indonesia. Kita udah banyak menerapkan protokol kesehatan juga. Jadi kita mau make sure aja sih teman-teman seluruh yang udah mau nonton, yang udah kangen dengan bioskop, bahwa bioskop kita sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan, apalagi di CGV juga standarnya juga standar global gitu, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Korea Selatan, di Amerika, di Rusia, di Asia Tenggara. Nah, kalau balik lagi kalau ngomongin soal film, Pak Manoj, ini film apa sih ya dalam sepanjang karir Pak Manoj yang terberat untuk digarap filmnya? Paling berat, Ayat-Ayat Cinta, saya punya pengalaman yang luar biasa itu, berat ya. Terus karena apa tuh? Karena lokasi syutingnya beda-beda atau gimana? Enggak, yang tadinya kami mau syuting di Mesir ya, tapi karena tahu budgetnya crazy, saya merasa saya mau dibodohi gitu loh. Saya nggak senang, saya tahu harus yang benar apa. Jadi kita harus bangun set waktu itu di Semarang. Mesir jadi di Semarang dan banyak orang pikir itu di Mesir. Nah, jadi bagi saya yang paling berat adalah film itu udah dapat tanggal 19 Desember 2007. 2 minggu udah iklan billboard, iklan TV, semua promosi sudah keluar. Saya harus delay karena filmnya nggak jadi. Jadi itu pengalaman yang tak bisa saya lupakan. Pengalaman yang wow, akhirnya jadi mundur ke Februari 28, 2008. Jadi pengalaman itu paling yang saya ngalami, sesuatu yang baru, saya harus delay film, promosi sudah keluar. Ya setelah itu, every challenge ya jadi pengalaman baru aja. Dan bagi saya KKN yang saya udah siap, produksi udah jalan, budget hampir 20 M. Nah itu kan nggak biaya murah. Nah, dari situ saya harus delay
Nah, itu kan problem besar. Surga yang tadi rindukan 3, 9 hari lagi syuting, udah 4 bulan break. Itu pengalaman lagi, kan ngeri gitu. Pemainnya masih standby, continuity-nya kayak apa. Jadi hal-hal begitu jadi challenge yang nggak mudah. Tapi karena ya ini part of life, memang apa ya, part of life lah. Jadi experience kita supaya lebih baik lagi, lebih pintar lagi. Kalau film KKN, Pak Manoj, ini kan sebenarnya kejadiannya ya masih belum lama lah ya, bisa dibilang tahun lalu. Dan apa yang membuat MD tertarik untuk melakukan membuat film KKN ini, Pak Manoj? Apakah karena memang viral, sebelumnya sudah viral, sudah banyak pemberitaan tentang KKN ini? Alasannya di balik itu apa sebenarnya, Pak Manoj? Ya, pertama waktu mulai viralnya baru mulai, belum hype tinggi, kita di 60% hype, kita udah feeling. Alasannya ceritanya menarik, saya merasa very different, ada classic look yang sesuatu yang beda lah untuk layar lebar, dan akhirnya dapat. Kedua, public hype sampai segitu, itu jadi unsur menarik sekali, udah punya PR sendiri. Jadi saya jarang, kadang publik punya hype, kita punya publik jadi viral, tapi ceritanya nggak sesuai. Nah, itu sering juga. Saya nggak tahu mau ambil angle apa, mau difilmkan. Tapi ini menarik sekali. Udah hype dan ceritanya luar biasa, jarang-jarang. Nah, itu ada di KKN, saya lihat. Jadi, alasannya yang pasti cerita isinya harus kuat, kontennya kuat, dan hype itu membantu bikin lebih, kayak seolah-olah itu franchise and brand bagi saya. Itu jadi menarik sekali. Produksinya nggak lama juga ya, Pak Manoj ya? Tergolong cepat. Pak, itu pre-productionnya nggak lama, karena itu benar-benar semua tim involved. Kita dalam 2 bulan membuat skrip, pre-production 1 bulan, syutingnya 35 hari syuting days loh, hampir 45-50 hari loh, dari awal Desember sampai Januari. Challenge-nya besar sekali, karena saya mau rilis film itu di bulan Maret tadinya, supaya momentumnya dapat, karena saya tahu hype-nya besar sekali. Ya, ini ada satu pertanyaan yang masuk nih dari Fitria_RK. Ngefans banget sama Pak Manoj. Gimana caranya bisa jadi produser hebat seperti Pak Manoj? Terima kasih, Fitria. Jadi, saya kira produser apa ya? Pertama, kita harus punya kemauan, harus punya insting, harus punya dedication. Saya kira kelebihannya adalah persistent, dedication, dan never give up. Untuk jadi produser, kita harus bisa socialize sama artis, sama kru, sama sutradara, sama penulis, harus bisa rangkul banyak orang, karena mereka harus percaya sama kita untuk membuat sesuatu. Gini, bukan kalau orang udah terkenal, mereka bukan hanya duit, mereka mau karier mereka terjaga nggak, filmnya sesuai nggak, kita bisa bikin film yang hit atau enggak, supaya mereka bisa maintain. Jadi itu kepercayaan itu sangat penting ya. Jadi bagi saya, kitanya harus bisa punya visi misi, kita harus jelas, harus bisa membuat orang percaya kepada kita. Jadi itu sesuatu yang jadi beban moral yang sangat tinggi. Dan yang penting adalah passion kita. Passion kita terhadap film. Jadi nggak sekedar kerja, tapi kita harus suka kerjaan ini, harus cinta terhadap kerjaan ini. Jadi saya kira paketnya lengkap sekali. Lama ya, Pak? Kenapa? Produser film. Pak Manoj, kalau dihitung itu udah berapa lama ya jadi produser film? Udah lebih dari 25 tahun. Ya, dari sejak 25 tahun saya udah di bidang ini, sudah menjiwai. Jadi cukup lama juga, lumayan. Tapi saya merasa kayak baru 5 tahun, 7 tahun. Kayaknya masih banyak yang harus kita belajar, masih banyak yang saya bisa berikan,
yang terbaik. Belum, saya nggak merasa ini puncak. Masih banyak yang saya pengen berikan untuk perfilman Indonesia atau industri film Karena Indonesia. pasti nunggu karyanya Pak Manos selalu, karena setiap film garapan MD Entertainment itu selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Jadi karya Pak Manos udah cukup bisa memuaskan hati penonton film Indonesia. Nah, rencananya ya kalau misalnya situasinya sudah aman, kurvanya menurun, tidak ada banyak korban, PSBB juga akan segera berakhir. Hal pertama yang kira-kira Pak Manos dan teman-teman MD akan lakukan setelah masa pandemi PSBB ini berakhir, itu apa kira-kira Pak Manos? Nobar dulu mungkin. Nonton film di bioskop pasti itu kangen. Dan saya kira gini ya, apapun saya nggak mau tunggu, karena pandemi ini overnya saya nggak tahu kapan. Tapi mungkin kita harus bisa adaptasi dengan situasi ini, kita bisa start. Kalau kita nunggu kapan ini selesai, nggak bisa. Kita harus adjust dengan new normal. Nah, itu menurut saya. Itu penting sekali. Jadi jangan nunggu ini selesai. Kalau bisa, di posisi ini kita bisa lakukan apa yang kita mau. Ya kalau dari memang kita udah menyiapkan juga sih protokol kesehatannya untuk new normal ini, Pak Manos, kayak misalnya sebelum masuk di termogan, lalu wajib pakai kita juga pakai APD, nanti di ruang auditorium ada social seating distancing, kapasitas. Memang protokol-protokol ini mau tidak mau kita harus patuhi demi keselamatan bersama. Dan juga kami buat teman-teman seru yang mungkin kurang fit badannya, mungkin kurang sehat, ya jangan dulu lah datang ke bioskop, karena juga ini rentan juga, dan juga rentan terhadap orang lain. Juga kami sudah siapkan juga Pak Manos, ada ruang isolasi nanti di bioskop CGV jika ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita tempatkan orang itu di ruang isolasi, dan nanti akan ada petugas yang akan bawa ke rumah sakit. Jadi memang kita udah siapkan sih langkah-langkah protokol kesehatan ini Pak Manus, agar penonton juga merasa aman, merasa nyaman. Yang penting mereka mau datang ke bioskop gitu ya Pak Manus. Setuju sekali, dan itu saya dukung. Asal kitanya, yang saya bilang, kitanya juga mental kita siap, saya kira ini masalah ini akan beres lebih cepat. Ya, ini banyak juga yang nanya soal masalah casting. Apakah casting udah mulai dibuka lagi untuk sementara ini belum, karena kita belum mau rame-rame dulu. Jadi tapi prosesnya ada sih. Ada hal yang kita butuhkan, pasti kita lakukan. Tapi nggak secara terbuka. Masih dalam percobaan dulu. Kita mau atasi internal kita, kerjanya gimana, supaya safety protokolnya dijalankan. Kita nggak mau kalau casting terlalu rame, nanti itu atasinnya gimana. Jadi masih perlu waktu, balik lagi. Mungkin nanti waktu casting, orang datang nunggu masker. Waktu casting, di dalam itu, yang casting itu dia, yang lagi audisi, dia bisa lebih bebas. Jadi ini yang we are working out, cara safety-nya gimana. Satu pertanyaan terakhir mungkin Manoj, ini alasan kenapa kita wajib nonton film Indonesia di bioskop? Gini, kalau pertama-tama gini, memang kita bisa nonton film di mau di OTT, apalagi sekarang akan lebih banyak lagi, itu punya film sendiri yang tayang. Tapi bagi saya bioskop punya experience yang beda, dan kita mau terhibur. Ya, paling cheapest form of entertainment tuh bioskop loh. Kita masih bisa terhibur 3 jam lebih, experience mau ke bioskop, masih bisa bergaul, tapi masih termurah. Jadi itu alasan kuat. Alasan kita karena hobi film, nggak sekedar hanya mau nonton, experience bioskop tidak bisa dikalahkan. Mau home theater sehebat-hebat apapun, apa kita bisa dapat film KKN kalau rilis, apa langsung bisa dapat di rumah? Nggak mungkin, kecuali bajakan. Tapi kita nggak anjurkan itu ya.
experience-nya beda. Dan di bioskop bagi saya itu sound yang paling mahal. Itu soundnya. Nonton film di bioskop kita terbawa. Kita nggak sibuk di telepon. Kalau di rumah itu kan nggak ada experience itu. Saya merasa kita nonton tuh 2 jam kita lupa kita di mana. Stres kita hilang semua. Jadi saya kira jangan sampai bioskop ini berhenti. Dan nggak mungkin lah. Itu form of entertainment yang kita butuhkan. Ya, jadi apalagi banyak juga nih teman-teman seluruh CGV yang udah kangen dibisikin all around you. Jadi, suasana dan aura bioskopnya udah emang dikangenin banget gitu ya Pak Manas. Banyak yang kangen teleponnya, banyak yang kangen suasananya, banyak yang ya layar lebarnya itu loh yang mungkin tidak bisa tergantikan gitu dengan media lain Pak Manas. Betul sekali. Betul sekali. Mungkin terakhir Pak Manas ada pesan-pesan untuk teman-teman suruh tentang film Indonesia, tentang bagaimana kita akan menyikapi pasca pandemi COVID-19 ini nanti, dan bagi teman-teman yang ingin menikmati film-film Indonesia di bioskop nanti, terutama film-film MD Entertainment. Ya, dari saya hanya mau sampaikan MD saya ini akan terus buat film yang tidak kompromis, yang terhebat dari yang hebat, selalu mau ada yang baru, ya, nggak akan berhenti di sini, tapi pasti saya butuh dukungan semua orang di sini, penonton film Indonesia yang setia, dukung film bagus-bagus, kalaupun film nggak sesuai, kita harus naikkan standar. Jadi saya harap dukungan masyarakat, dukungan pencinta film Indonesia kita selalu butuhkan. Hidup film Indonesia, itu dari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih yang sudah bergabung di live Instagram ini. Kami mohon maaf, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tapi mungkin bisa DM ke Pak Manos ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman seluruh di CGV, boleh ya Pak Manos ya? Boleh. Selalu siap, boleh. Oke, itu bisa langsung DM pertanyaannya ke Pak Manos nanti, atau bisa juga ke cgv.id juga, nanti kita akan coba berikan jawabannya di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak Manos. Terima kasih dan terima kasih terus dukung film MD Pictures. Ya, dukung selalu film-film MD Pictures dan juga film-film Indonesia tentunya. Terima kasih Pak Manos. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.